Selamat siang Bapak Ibu semua, Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu semua, saya mau lihat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jo dan semua rekan-rekan yang beri saya kesempatan menyampaikan firman pada siang hari ini, haleluya. Tema saya hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Tapi kok beda ya? Oh benar ya, mengatasi kejenuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, amin. Ada satu lagu yang agak menghakimi saya, menuduh saya, namanya Jangan Lelah. Pernah dengar lagu itu? Pernah ya? Saudara pernah lelah enggak? Enggak pernah ya? Untung tadi enggak dinyanyikan lagu itu ya. Atau nanti sesudah itu dinyanyikan lagu itu? Mana worship leader tadi? Udah pergi ya? Oh ada di belakang ya. Ada nanti nyanyi lagu itu? Jangan lelah, ada? Enggak ada ya? Saya kalau nyanyi lagu itu merasa kadang-kadang tertuduh. Aduh, saya kok kadang-kadang masih lelah gitu ya. Saya bukan cocok jadi hamba Tuhan ya. Tapi saya baca firman Tuhan, ternyata hamba-hamba Tuhan juga ada yang pernah merasa lelah atau jenuh ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengatasi kejenuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 11. Berbunyi demikian, Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Next slide. Ayat berikutnya, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali, ya, yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, next slide. Realitanya saudara-saudara bahwa kejenuhan itu adalah ada ya. Jadi kejenuhan itu real, bukan hanya kira-kira atau pengalaman seseorang, tetapi itu memang ada di dalam kehidupan kita. Semua orang pernah mengalami kejenuhan. Yang percaya kata amin. Dan jenuh itu enggak dosa, saudara. Ya, jangan berpikir orang jenuh, oh dosa. Enggak. Bagaimana kita menghadapinya itu yang bisa dosa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejenuhan, ya. Biasanya jenuh misalnya dalam pekerjaan, karena itu terus yang diulang-ulang, yang dikerjakan jadi bosan, jenuh, rutinitas, ya. Mungkin juga dalam pelayanan. Saya tidak tahu saudara-saudara dalam pelayanan mungkin jenuh karena yang dilayani terus nggak bertumbuh begitu ya, begitu stuck ya. Jadi aduh rasanya kok begini ya. Kita buat target tetapi nggak mencapai, bahkan di bawah standar begitu. Kita sudah buat planning sedemikian rupa, ternyata ada yang menghalangi, bahkan ada yang mengubah, bahkan ada yang memindahkannya begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin juga dalam kehidupan rohani masing-masing kita ya. Kita merasa sudah baca Alkitab, ikut gedor, baca doa dan sebagainya, tapi kok ada masa-masa tertentu rasanya kita capek, lelah gitu ya. Kalau mau kita jujur, kita bisa berkata demikian. Dalam bahasa Inggris secara harafiahnya burn out atau terbakar habis ya. Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dari segi fisik ya, mungkin emosi seseorang bisa menjadi galau, menjadi berubah-ubah. Ya, ini sebagai kehilangan semangat, tidak bergairah, putus asa, depresi dan sebagainya. Coba lihat kiri kanan, ada orang depresi nggak di tengah saudara? Ya. Penelitian mengatakan dari 8 itu diperiksa, disurvei bahwa 1 diantaranya ada yang depresi, saudara-saudara. Kasih tahu kiri kanan, bukan kamu kan begitu ya? Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kasih Tuhan di tengah kejenuhan saudara-saudara? Ya. Ketika kita mengalami stagnasi ataupun kekosongan dalam pelayanan yang mungkin menjemukan, melelahkan, perjuangan yang dirasakan tidak mencapai sasaran bagaikan seseorang khalifah yang berjalan di padang gurun tanpa arah yang jelas, kita harus berpaling kepada sumber hidup yakni pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang akan memuaskan, memenuhi kembali mereka yang letih lesu dengan kekuatan dan perspektif yang baru. Saya senang sekali dengan istilah terakhir, perspektif yang baru. Jadi lelah bukan saja dipulihkan, tetapi kita diberikan vision apa yang akan dicapai
di kemudian hari. Rugi kalau saya hanya berdoa bertemu Tuhan, tidak mendapatkan visi ke depan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Selalu itu yang membuat saya bergairah, karena ada hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernahkah seorang berkata kepada kita, kamu kurang semangat ya melayani? Kamu kok tadi ekspresinya kurang hidup ya, kurang naik dan sebagainya. Kurang sukacita kalau melayani. Nah, saudara-saudara, kalau ada perkataan begitu, saudara senang atau tidak senang? Tidak senang ya. Jadi jangan ngomong begitu ya sama pendeta ya. Kasihan pendetanya. Ya, saya pernah disalami oleh seorang ibu di Hyper, habis disalaman, Pak Pendeta, tolong dong Pak, jangan kata-katanya terlalu kasar, katanya begitu ya. Saya pikir saya lihat mana yang kasar gitu ya. Dia ngomong berapa kata tapi saya bisa renungkan sepanjang hari, saudara-saudara ya. Karena saya orang introvert. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur 42 yang mengatakan, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepadaku, kata Tuhan, berharaplah kepada Allah. Jadi di tengah situasi keadaan yang menekan hidup kita, rasanya keadaan tidak mendukung, tidak enak, kita perlu berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Daud pernah merasakan kejenuhan jiwanya, tetapi dia tidak pernah berhenti, tetapi dia membawa hatinya kepada Tuhan. Nah ini penting sekali, karena kalau kita biarkan rasa jenuh, bosan itu terus menguasai kita, endingnya bisa berbahaya. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan kebenaran firman karena emosional dan sebagainya. Seorang atlet maraton pernah ditanya, bagian tersulit dalam lomba lari itu kapan? Waktu dia sebagai pelari, kira-kira kapan merasa paling berat untuk dia hadapi? Dia menjawab, bukan di awal, bukan juga di garis akhir, tetapi yang paling berat adalah di tengah-tengah. Kenapa? Karena saat di tengah-tengah tubuhnya mulai lelah, pikirannya mulai jenuh, saudara-saudara. Di situ dia harus mengambil sikap, go terus atau tidak, jalan atau tidak. Jenderal Douglas MacArthur, pemimpin Amerika yang mengebom Nagasaki, Hiroshima, dia seorang tokoh yang sangat dikagumi. Dalam bukunya dikisahkan bahwa dia pernah, karena dia orang sederhana, keluarga yang sederhana, ditugaskan ibunya untuk membawa makanan ke tempat jualan dan harus melewati satu lapangan yang panjang, saudara-saudara. Dia enggak mengira di tengah jalan di mana hujan lebat datang dan juga petir saling menyambar, membuat dia menjadi ketakutan. Dia masih remaja, dia harus memutuskan terus atau mundur. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang manja, cengeng, mungkin dia berkata, aku mau pulang saja. Kalaupun nanti aku mati, berarti ibu saya yang akan memakamkan saya dan memeluk saya. Tapi kalau saya terus, mungkin ibu saya nggak tahu dah saya ada di mana. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia bulatkan keputusan di hatinya, aku akan terus maju saja. Nah itu menjadi prinsip dalam kehidupannya, apapun kesulitan yang dihadapi, dia tetap maju. Dan yang kedua, dia maju bukan sendiri, dia maju bersama dengan Tuhan. Dia menulis doa buat anaknya yang mau masuk ke umur 17 tahun. Anakku, aku berdoa kepadamu, Tuhan berikanlah dia bukan jalan yang lancar, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang rata, tapi berikan dia jalan berbatu-batu. Ada orang tua begitu berdoa buat anaknya? Saya kira enggak ada ya. Tuhan lancarkan anak saya, begitu kan? Ini jenderal enggak. Dia bilang Tuhan berikan dia jalan yang berbatu-batu supaya dia tidak nyaman dengan keadaan itu. Dan berikan juga dia jalan yang curam. Yang penting Tuhan pegang tangannya. Jangan sampai dia tergeletak. Yang percaya kata amin. Saudara-saudara, dalam mengiring Tuhan kita ada ajaran-ajaran yang mengatakan bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus pasti kita sembuh. Betul. Tapi juga ada sisi yang lain bahwa paket dari Tuhan. Bahwa kita juga akan mengalami namanya proses. Sama-sama katakan proses. Sama-sama katakan proses. Enggak enak ya. Ngomongnya aja enggak enak. Apalagi melakukannya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Betapa pentingnya kita memahami di sini. Bahwa semua manusia akan mengalami namanya burnout atau juga bosan, jenuh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sumber kekuatan kita di tengah-tengah kejenuhan. Sekali lagi kejenuhan sering muncul ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul? Diberkatilah orang yang mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara boleh bangun pagi andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Aku berserah. Sama-sama. Pada Yesus
Juru selamat aku berserah. Ketika kita serahkan beban kita serahkan masa depan kita, percayalah Tuhan yang ajaib itu akan memimpin kita, menolong kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Sumber kekuatan di tengah kejenuhan. Saudara-saudara, kejenuhan muncul saat hanya mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan tadi sudah dibacakan oleh worship leader bahwa Matius 11:28, marilah kepadaku. Ini yang ngomong Tuhan ya, bukan saya sebagai pendeta, tapi saya menyampaikan kepada saudara. Siapa yang diundang? Semua. Sama katakan semua. Sama-sama katakan semua. Semua yang letih lesu dan berbadan berat, betul? Oh, sorry. Berbeban berat ya. Saya kira badan berat ya. Betul ya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan saya kira berbadan berat, ini ketikannya salah nih. Berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang pernah mengalami beban berat, boleh berikan tangan. Serahkan kepada Yesus, Tuhan Yesus menolong. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia memberikan kelegaan, artinya pertolongan. Ya. Jadi sumber kekuatan sejati kita hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ambil waktu teduh, ya, itu yang saya rasakan. Jadi saya ceritakan apa yang pernah saya alami. Saya buka hati saya angkat tangan saya fokus kepada Tuhan. Saya nantikan Tuhan, saya berdoa. Saya merasa ada tenang, damai begitu ya. Menanti-nantikan Tuhan, berdiam dalam doa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada lagu mengatakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam siapa? Yesus. Sama-sama. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Saudara-saudara, ketika kita arahkan hati kita tenang, kita fokus kepada Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya merasakan ketika kita menyanyi, keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir bagi kita yang berseru kepadanya. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Bandingkan Elia, dia sangat capek, saudara-saudara, dia jenuh, ya. Tuhan suruh dia istirahat, makan dan minum. Bukan hanya 1-2 kali, saudara. Berkali-kali Tuhan katakan, Elia, apa yang kamu kerjakan sini? Pekerja keras katanya, padahal dia istirahat, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kalau ada masalah atau capek, saudara-saudara, saya suka agak jengkel kalau saya pulang begitu ya, anak saya, Pak, saya lihat Bapak kok aku muram ya, kelihatannya banyak masalah ya, kata gitu ya. Duduk, saya mau sharing dulu dengan Papa sharing dulu dengan saya lah, nanti mungkin saya bisa kasih pertolongan begitu. Ya betul, memang dia seorang konselor, dia seorang psikiater, psikolog ya. Tapi kalau dia ngomong begitu rasanya kok, saya bapaknya, dia anak saya, bukan saya nggak mau konsul dengan dia. Saya lagi capek, kalau lagi capek bukan butuh nasihat, betul? Kalau capek butuh apa? Butuh tidur, butuh istirahat, saudara-saudara. Ya ini beberapa kali istri saya nggak bisa mendampingi saya karena ada tugas-tugas yang lain. Bersama cucunya ada di Cimahi, ada merayakan ulang tahun. Jadi dia lebih baik mendampingi cucu daripada suami katanya. Aduh capek deh. Haleluya, haleluya. Ini direkam ya? Bapak Ibu Saudara, waktu saya begitu, saya butuh bukan nasihat, saya butuh bukan teguran, tetapi tidur. Saya tidurnya nggak perlu tempat tidur yang mewah, nggak usah, di kursi aja bisa tidur saya, bahkan bisa ngorok, saudara-saudara ya, enak bagi saya. Ya lagi ngobrol aja saya bisa ngorok, apalagi nggak ada yang jaga, sendiri langsung ngorok. Saya mudah sekali tidur Bapak Ibu Saudara ya. Nah waktu saya tidur, semua kelelahan saya seperti ada kekuatan baru, sama seperti handphone kalau sudah lowbat maka perlu di charge, betul? Dan waktu di charge maka dia akan menjadi kuat.
orang-orang introvert seperti saya, melankolik berat begitu ya. Kalau beri waktu saya duduk diam, tenang. Kalau lagi menyembah, tapi kalau udah capek tidur, tidur aja. Nah, waktu tidur itu saya bisa keluar nanti jadi semangat kembali. Ini pikiran menjadi jernih, tiba-tiba muncul semua ide-ide. Tapi kalau lagi capek, dikata-katain, diarahin, aduh udahlah. Mau guru sehebat apapun kalau lagi capek jangan kasih nasihat, ya betul. Ini ada orang tua di sini yang punya anak, ada? Angkat tangan saudara. Ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau anak-anak kita habis ujian, saudara-saudara, begitu dia pulang dari kelas, kita sambut. Gimana tadi kelasnya? Gimana tadi ujiannya? Bisa nggak kamu jawab? Kenapa sih? Saudara-saudara, dia yang tadinya sudah capek, tambah drop. Tapi kalau dia tadi baru selesai ujian, gimana tadi ujiannya? Oke, nggak usah kamu pikirin, kita makan dulu yuk, gitu ya. Kita beliin baju untuk dia. Kamu pasti suka baju ini, bukan? Nah, saudara-saudara itu membuat dia menjadi semangat, saudara. Jadi kalau ada orang lagi lemah, jangan dinasihatin. Memang nasihatnya nggak salah, tetapi nggak tepat waktunya. Ya, kalau saya merasa begitu. Nah, Elia waktu dia ketakutan melarikan diri, dia mau bunuh diri, sama-sama tangan bunuh diri. Waktu mau bunuh diri, Tuhan nggak mengatakan, hei hamba Allah, abdi Allah, nabi besar, mengapa engkau lakukan begitu? Di mana imanmu? Kan bisa begitu. Tuhan bilang tidak. Malaikatnya datang, Elia, dia kasih angin. Setelah dia tidur, makanlah. Wah, saya kira ini paling enak Pak Jo ya. Ada istri datang? Ada ya. Ibu jangan lupa kalau Pak Jo pulang, ya jangan di macam-macam. Nggak usah, suruh tidur atau nggak makan. Ya, layani. Kalau senang kopi, siapin kopi begitu ya. Saya kebetulan nggak siapin kopi, jadi nggak usah diantar kopi ke sini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi perlu istirahat, perlu tidur. Kalau HP tadi perlu dicas, ya perlu berhenti dari aktivitas kita. Ya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, saya harap kita jangan merasa, aduh nggak rohani, kok lagi capek, kok harus makan. Iya perlu makan, tubuh kita perlu makan. Ya jiwa kita perlu ketenangan, damai, sukacita. Ya laki-laki itu paling nggak suka kalau ribut di rumah, betul? Wanita-wanita suka ribut nggak ya? Ya pokoknya ada yang nggak beres, wah kesempatan, wah nembak suami gitu ya, tembak tembak terus, ya suami itu lama-lama pingsan. Di tengah kejenuhan yang dibutuhkan bukanlah penghakiman, tetapi penerimaan. Bukan berarti kita anti introspeksi ya, tetapi butuh dibantu untuk benahi diri supaya bisa evaluasi. Saudara, saya nggak masukkan di dalam PPT. Saya membaca kisah Elia. Elia itu merasa takut, saudara, lalu melarikan diri, padahal dia baru saja mengalami kemenangan besar saat melawan nabi-nabi Baal. Saudara. Dia bunuh 450 nabi Baal tuh. Ada di sini orang Batak dari Medan ada? Oh ada 1-2. Nah kalau orang Medan kok potong anjing saja itu nggak mudah, saudara ya. Motong ayam aja nggak mudah. Saya sampai hari ini motong ayam belum bisa, belum berhasil. Jadi minta tolong orang lain. Apalagi membunuh anjing ya, guguk. Ini kelihatannya anti kalau saya ngomong bilang guguk ya. Nah saudara-saudara, apalagi membunuh manusia 450 loh. Itu pisau apa itu? Ya nggak usah kita bahas lah panjang lebar di situ. Tapi saya mau sampaikan bahwa dia sebagai hamba Tuhan dipakai Tuhan mendapatkan api dari sorga waktu mereka sedang bertempur itu ya, berperang ya, mengadu mana kekuatan yang benar dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Elia menempuh jalan yang jauh dan melelahkan. Elia melarikan diri tanpa persiapan apapun, sendirian dalam kelelahan sampai akhirnya dia menyerah. Dia berkata, lebih baik mati saja. Ketika Isabel, sama-sama katakan Isabel, mendengar habdi Allah, membunuh nabi-nabinya, dia marah, dia bilang kepada hambanya, kepada ART-nya atau bujangnya, bujang, kasih tahu kepada hamba Allah itu, bagaimana engkau membunuh Nabi Baal, engkau juga akan diperlakukan yang sama. Siapa yang ngomong itu? Isabel. Siapa dia? Wanita. Istri seorang raja. Bapak Ibu Saudara, hanya gara-gara seorang wanita, gertakan wanita, si Elia ketakutan dan dia mau mati saja. Mengapa Elia menyerah? Saya mencoba mencatat demikian. Sekali lagi minta maaf nggak dimasukkan. Elia merasa gagal karena ekspektasinya yang tidak terpenuhi. Perhatikan, kalau saudara membuat sebuah harapan tidak tercapai, itu bisa membuat saudara kecewa. Betul? Bisa ya? Saudara berharap anak saudara bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa diandalkan, bahkan bisa membalas budi. Tapi kenyataannya dia jual narkoba, bahkan masuk penjara.
Bapak Ibu Saudara, harapan kita menjadi sirna, kita menjadi kesel, marah dan sebagainya. Dalam pelayanan juga begitu. Awal saya pelayanan di Cimahi, bukan yang sekarang ya. Saya begitu datang ke Bandung, saya nggak tahu kota Bandung. Rekan saya namanya mungkin Ibu Alsub tahu, Bapak Pendeta Cornelius, dia pergi ke Inggris, saya gantikan dia di BKR. Nah saya dapat tugas sebenarnya di Cimahi hanya mengembalakan 7 anak SD. Waktu saya datang 2 kali dia masih ada, begitu ketiga kali dari 7 itu yang 2 berkata, "Kak, saya mau belajar dulu, tinggal 5. Minggu depannya saya datang lagi, bukan 5 lagi, Kak, saya ada tugas dari mama, jadi tinggal 3. Lama-lama habis saudara-saudara. Ini seorang hamba Tuhan mengembalakan jemaat, bukan bertambah tapi habis saudara, bukan berkurang, habis. Bagi saudara mungkin mendengarnya biasa-biasa aja, tapi bagi saya itu kan bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan saya udah jalanin. Ternyata Yusuf di depan ini fail, gagal. Sekolah sih sekolah, tetapi knowledge, pengetahuan yang saya miliki tidak bisa menolong saya. Saya buat kelompok sel, dapat gereja tugas buka kelompok sel. Pak, ngundang 1-2 orang susahnya bukan main. Sakit susahnya minta maaf, saya buat jalan khusus. Tuhan tolong saya jemputin ART rumah tangga beberapa majikan. Mungkin atau 3 atau 4 orang, tiba-tiba ada 1 nyonya, jadi 5 yang ada di kelompok sel di rumah saya. Saya undang seorang pengusaha, "Om datangnya Om," iya, begitu harinya gak pernah datang. Berkali-kali, dulu zamannya SMS itu. Sampai 6 kali, 7 kali, mungkin berapa bulan, tapi saya SMS aja terus. Dia pikir mungkin Yusuf ini berjuang terus nih. Akhirnya dia bilang, "Udah, saya maaf gak datang, tapi saya kirim Coca-Cola," katanya begitu ya. Dia pikir saya gak bisa beli Coca-Cola. Dia kirim Coca-Cola. Saya terima aja. Saya undang lagi dia, sampai dia datang. Bapak Ibu Saudara, modal itu bukan hanya SMS, tapi saya berlutut tiap hari, berdoa, nangis, berpuasa kepada Tuhan. Saya merasa gagal. Sekolah saya tidak bisa menolong saya. Pengetahuan saya tidak mampu menolong saya untuk mencari jiwa. Bapak Ibu, disitulah saya bersama istri saya bukan seorang hamba Tuhan dari teologi tetapi pengusaha. Kami berlutut semua. Dia bilang, "Kalau kamu itu di usaha udah gagal, udah lama dipecat," begitu ya. Karena dia tiap hari harus mendapatkan keuntungan dalam usaha. Yang kedua, Elia membandingkan dirinya dengan nenek moyang. Orang-orang nabi-nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan yang dahsyat. Mengapa dia mengalami keadaan seperti itu? Yang ketiga, Elia merasa bahwa dia hanya berjuang sendirian. "Aku seorang diri. Hei Elia, apa yang kamu kerjakan?" Dia katakan, "Tuhan, aku seorang diri." Padahal masih banyak anak-anak Tuhan yang lain. Yang keempat, saudara-saudara, Elia menggeser otoritas Allah dengan otoritas Isabel. Sama-sama katakan sebel. Jangan Isabel lah, sebel gitu ya. Bayangkan otoritas Isabel, dia boleh gantikan dengan otoritas Allah. Bukankah Allah sanggup? Tadi yang artinya memberikan api dari sorga untuk membakar persembahan. Allah yang sama juga melindungi dia, yang percaya kata amin. Kadang-kadang persoalan itu menjadi besar karena mata kita tertuju kepada persoalan itu. Ingat waktu Petrus bersama rekan-rekan yang lain naik perahu, Yesus datang. Petrus berkata, "Kalau engkau itu Tuhan, panggil aku." Lalu Tuhan berkata, "Petrus, berjalanlah." Maka dia berjalan keluar dari perahu. Waktu dia berjalan di atas air, itu mujizat atau bukan mujizat? Mujizat. Waktu dia pandang kepada Yesus, dia melangkah keluar dari persoalan, dari tempat yang nyaman, masuk dalam persoalan yang lebih besar. Dia berjalan di atas. Selama dia memandang Tuhan, maka ada kekuatan ilahi dalam dirinya. Tapi begitu dia lihat kiri dan kanan, saya kok bisa ya berjalan di atas air? Hukum alam mengatakan tidak mungkin. Matematika mana yang mengatakan bisa? Tidak mungkin. Saya buka bisnis ini pasti gagal. Karena saingan saya lebih hebat. Kekuatannya, pengaruhnya, hubungannya dan sebagainya. Akan kita buat data yang begitu akurat bahwa kita pasti fail, gagal. Tetapi kalau engkau memandang kepada Yesus, engkau akan memandang kiri kananmu, maka engkau akan berhasil. Yang percaya kata amin. Ketika Bapak Rubin Adi menugaskan saya pergi ke Cimahi, yang ada gedung yang rusak. Dia berkata hanya 2 kata, "Pak Yusuf, jalan." Kita naik mobil bersama pergi, naik mobil pulang. Enggak ada kata-kata lain, hanya itu saja. Dan sampai hari ini hanya itu saja. Lalu ada seorang dokter teologi WA saya, "Pak, Bapak tahu enggak begitu masuk dari tol itu ada gereja besar yang sedang dibangun." Dan itu rekan saya tentunya.
Saya juga tiba-tiba sadar. Tahukah Bapak, di sebelah kiri kanan Bapak itu gereja semua. 77 saya catat gereja di Cimahi. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingat kepada Tuhan. Tuhan yang menyuruh lewat hambanya gembala saya. Saya taat saja. Saya nggak bisa memenangkan jiwa, saudara-saudara. Saya hubungi beberapa pengusaha yang direkomendasi oleh pimpinan. Saya hubungi. Dia bilang, saya doakan. Waktu dia datang ke gedung, begitu selesai lihat di gedung, pulang dia bilang, nggak jadi, katanya begitu ya. Karena bentuknya juga nggak meyakinkan sama sekali. Tapi oleh anugerah Tuhan, sekarang puji Tuhan ada lebih kurang 150 sampai 200 jiwa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ada saudara brother Normando juga yang juga ambil bagian di sana di youth-nya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin sampaikan. Sampai hari ini saya nggak bisa. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang memerintahkan, kita taat, pandang kepada Yesus, Tuhan yang akan memberkati, amin. Saya mendengar juga di kisah di sini, luar biasa ya. Tempat ini tadinya sempat kosong ya, beberapa tahun. Karena saya tahu siapa sebelumnya menggunakannya. Rekan saya, Bapak David ya. Dan juga Pak Aslam yang mendahului kita dipanggil Tuhan. Dia dekat sekali dengan saya, Bapak Saudara. Dan beberapa tahun kosong. Dan analisa semua nggak akan pernah ada di sini gitu ya. Tapi tiba-tiba ada keberanian hamba Tuhan. Akhirnya mulai di sini. Dan saya melihat perkembangannya bukan biasa-biasa, terus melejit. Bahkan sampai 2 kali ibadah begitu. Betul Bapak Ibu? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Tapi tentunya emangnya mudah selesai? Belum tentu. Kita lihat lagi perkumpulan berikutnya. Akan ada terus apa yang terjadi. Tapi selagi mata kita tertuju kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jangan seperti Petrus lihat kiri kanan, hebat juga ya saya ya. No, yang membuat kita berjalan bukan karena kehebatan kita. Minta maaf ya Pak Jo ya. Saya suka tanya beberapa orang, Bu kenapa ke sini? Pak Jo yang ngajak saya gitu ya. Saya tanya lagi, siapa ini? Saya nggak sengaja nggak kenal. Pak, ibadah di mana? Di Kings. Oh ibu kok bisa di sana? Pak Jo suka WA saya. Kita bersyukur punya hamba Tuhan yang punya hati seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, kekuatan itu akan hilang kalau kita mau mengandalkan hanya Pak Jo. Andalkan Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi, haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara-saudara, langkah mengatasi kejenuhan. Pertama, di tengah kejenuhan dibutuhkan bukanlah penghakiman, tetapi penerimaan. Sama-sama kata penerimaan. Ya sekali lagi bukan berarti kita anti introspeksi, tetapi butuh dibantu dibenahi supaya bisa evaluasi ya. Jadi pertama kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan ya. Kolose pasal 3 ayat 2 saya nggak bacakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ini firman Tuhan. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan jenuh, bosan, jangan lupa saudara. Kita mulai fokus kepada Tuhan, seperti Petrus tadi. Jangan hanya fokus kepada masalah atau rutinitas, tetapi arahkan hati kita kepada tujuan ilahi. Ya. Ingat waktu Petrus di atas air, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika dia fokus memandang kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ya. Jadi bangun pagi, jangan saudara ingat hutang-hutangnya, aduh hutang ini masih banyak nih. Ada seorang hamba Tuhan tapi sudah meninggal, dia almarhum di Surabaya, pendeta besar. Dia bilang itu untuk membangun rumah Tuhan itu triliun. Jadi dia bilang banyak tagihan itu masuk semua. Ini tindakan yang agak sedikit tanda kutip gila ya. Tapi itu disampaikan, saya waktu dengan Pak Yosua pergi ke sana. Dia bilang, Pak Yosua sebagai ketua pembangunan waktu masih di Mekarwangi. Saya ambil semua itu kertas bon-bon semua. Saya koyak semua katanya. Saya koyak semua. Dalam nama Yesus. Tuhan yang akan gantikan semua begitu ya. Wah itu tindakan iman atau tindakan nekat ya. Ya saya cek Pak Yusuf gimana. Ya kita jangan sampai begitulah. Bon itu perlu kita pegang juga. Tapi dia bilang mujizat terjadi. Pembangunan bisa selesai. Bangunan yang begitu mewah, gereja yang paling besar di Surabaya. Almarhum Bapak Alex. Saya bertemu beliau dengan Pak Yosua dan juga Pak Rubin dan sebagainya. Kejenuhan sering datang ketika berjalan sendiri. Untuk itu perlu Bikom, keluarga rohani. Saudara-saudara, boleh tahu sini siapa yang sudah ikut Bikom? Ada? Harusnya sudah ikut Bikom lebih semangat. Ada yang sudah pernah ikut Bikom, tolong angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Satu tulisan dalam sebuah buku mengatakan orang itu betah di sebuah komunitas kalau dia punya teman 3-5 orang minimal. Jadi kalau saudara nggak ikut Bikom, saya agak question mark, tanda tanya, agak ragu saudara.
kesetiaan kita. Ya puji Tuhan kalau saudara masih setia sampai sekarang. Tetapi umumnya manusia butuh teman. Kalau nggak ada teman itu loneliness, kesepian. Saudara. Jadi saya dorong semua Bapak Ibu ikutlah kelompok sel. Cari, kalau nggak bisa ikut buat kelompok sel sendiri di rumahnya sendiri. Nanti Pak Jo kirim orang gitu ya Pak ya. Sekarang kan ada gerakan kelompok sel ya. Berapa komsel Pak sekarang? 40. 4. Tinggal tambah nolnya aja 40 gitu ya. Ya kami di Cimahi tadinya nggak ada yang mau. Saudara. Tapi puji Tuhan kemarin sudah tercatat ada 12 komsel baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena terus didengungkan seperti air saudara. Air itu, ini air ya. Pernah saudara masak air, saya orang kampung jadi masak air itu di api tunggu biasa atau di kompor ya. Airnya di atas dipanasin. Waktu 30 derajat, 40 derajat sudah mendidih belum Bapak Ibu? Belum ya. Waktu dipanasin air 40 derajat sudah mendidih belum? Belum. 50 derajat sudah mendidih? 70, 80 sudah mendidih? 90 sudah mendidih? 99 sudah mendidih? 99 derajat sudah mendidih? Kapan mendidih? 100. Panasin terus sampai mendidih Pak. Kalau sudah 100 derajat, suruh berhenti dia mendidih nggak bisa. Betul sampai tutup teko bisa. Gitu ya. Ini orang kampung ya Bapak, maaf nih. Nah, orang-orang Cimahi yang masih baru beribadah, baru datang saudara. Ya tadinya dari udah lama nggak beribadah dan sebagainya. Itu dipanasin terus. Ayo, sampai saya buat pertemuan tiap Selasa lewat Zoom. Nggak ada alasan nggak bisa bertemu dimanapun. Saya ngomong, ini kehendak Tuhan. Ayo lakukan, apa halangan, saya bantu dan sebagainya. Terus ngomong aja terus. Grup kelompok sel baru. Dan beberapa hari yang lalu, mungkin pertemuan ketiga, saya buat celebration, datang mengucap syukur, bawa semua. Ya Bapak Saudara. Terus panasin saja. Visi apa saja, Saudara. Itu perlu share, berbagi, dan itu panasin terus sampai mendidih. Lama-lama kalau udah mendidih, saya bilang stop, nggak bisa stop karena jalan terus dia. Mau sekarang hari Senin, hari Sabtu semua penuh Pak, dipakai untuk mereka karena komsel yang lama kan tetap ada juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya jangan kita sendiri ya. Jadi dalam bahasa komselnya namanya oikos, komunitas ya. Jadi saudara-saudara pastikan hari ini siapa yang saudara kenal di ibadah sini. Kalau nggak kenal, kenalan. Kalau juga sudah kenal, ajak lagi yang lain supaya lebih banyak lagi teman-teman di sini ya. Nah, kalau kita ketemu 3-5 orang teman kita selain ibadah di sini, namanya di dalam 1 Korintus itu namanya oikodomeo, itu membangun, sama-sama katakan membangun. Kalau kita bertemu yang seorang memberikan pujian, yang mazmur, atau juga bahasa roh, nubuatan dan sebagainya. Jadi kalau datang itu bawa makanan ya. Pak bawa pisang goreng, bawa apa Pak? Jus. Jus sirsak ada Pak ya? Bisa ya, jus sirsak. Mungkin 5-10 orang yang bertemu, bawa jus sirsak. Tuhan akan berkati luar biasa, amin. Yang punya talenta suara nyanyi, silakan. Yang sudah doa dari rumah, karunia profetik, bernubuatlah, sampaikan. Nanti diuji. Ya, saya suka menyampaikan itu. Bapak Ibu, tolong uji ya. Tuhan kasih tahu begini, saya akan sampaikan kepada saudara. Kalau salah, maafkan saya. Kalau benar, ya lakukan apa yang Tuhan suruh. Kira-kira begitu ya. Kan semua kan latihan. Ya. Oke, Ibrani 10:25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kejenuhan pelayanan bisa diatasi dengan kembali menyadari bahwa pelayanan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi melayani itu kita berbuat sesuatu kepada orang itu bukan untuk dia saja, tapi untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keempat, kejenuhan bisa menjadi titik awal pemulihan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jenuh itu tidak dosa, bosan itu tidak dosa. Mungkin begini secara kejiwaan gini. Hidup kita, tugas, pekerjaan, pelayanan, bahkan rumah yang kita miliki, kita juga lama-lama bosan ya. Kok begini terus ya, nggak ada lagi yang baru, akhirnya dirubah, dicat, dibentuknya berubah dan sebagainya. Artinya manusia itu sesuatu yang rutin akan menjenuhkan, membosankan. Ya, tetapi sekali lagi, ya, saya berharap kita datang kepada Tuhan. Kejenuhan itu justru bisa menjadi titik balik di mana Tuhan melawat kita, Tuhan menjamah kita. Ketika saya tadi jenuh, merasa gagal dalam pelayanan, merasa gagal membangun sebuah pelayanan, di situ saya berlutut, saya angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan lawat saya, Tuhan berikan saya. Dari situ ada banyak mujizat terjadi, ada banyak pertolongan terjadi.
Jadi saya bersyukur sekali titik lemah di mana saya betul-betul tidak berdaya. Justru tangan Tuhan turun menolong saya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, saudara-saudara. Jadi bukan berarti kita, saya mau hidup lemah saja, bukan. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan ubah kelemahan menjadi hal yang positif, bahkan menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, haleluya, haleluya. Tuhan itu memahami ya apa yang sedang kita alami. Ya. Bagaimana Allah mengerti, memahami Elia waktu dia melarikan diri. Nah, hamba Tuhan kalau udah melarikan diri dari panggilan pelayanannya, saudara-saudara, biasanya manusia bilang fail, gagal. Wah, ini nggak bisa lagi melayani, nggak bisa dipakai Tuhan ini. Siapa bilang? Ya. Allah membiarkan Elia beristirahat dan lewat malaikat dia memberikan Elia makan dan minum. Nah, saudara-saudara, momen seperti ini bukan sekali lagi hanya terjadi sekali dua kali. Dan Elia pada akhirnya dia bisa berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Ya. Kejenuhan adalah undangan untuk kembali kepada sumber kekuatan sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika seorang pemuda datang ke kantor saya, dia dari agama sebelah, dia rajin beribadah 5 kali sehari, dia seorang desainer terkenal, dan keluarganya keluarga yang patuh dan taat. Tetapi ada satu rasa ketidakpuasan, bahkan rasa kegelisahan yang Tuhan izinkan dalam dirinya. Dia udah pergi ke sebuah gereja katanya di Dago, tetapi dia nggak merasa puas juga. Pergi juga dia ke sebuah gereja katedral atau Katolik, di situ ada jalan salib. Dia lakukan. Waktu lagi jalan salib rasanya damai. Tetapi begitu pulang mau bunuh diri, itu yang dia lakukan terus menerus. Ketakutan dan mau bunuh diri. Dia masih berjuang mencari, lihat di Google, lalu dia dapat sebuah titik gereja GBI Mekarwangi. Dia telepon staf di kantor, lalu over ke saya. Dia bilang, Pak, bolehkah saya bertemu Bapak? Saya bilang boleh. Kami atur waktu, kami ketemu, dia ketemu di kantor saya. Saya persilakan dia duduk. Lalu dia tatap saya dari atas ke bawah. Saya bilang silakan duduk. Apa yang saya bisa bantu? Dia bilang saya sudah lakukan banyak hal. Sembahyang 5 kali sehari. Saya baik, hormat kepada orang tua. Saya punya bisnis yang cukup bagus. Dan kehidupan saya baik-baik sebenarnya. Tapi ada satu hal yang membuat saya gelisah pagi, siang, dan malam. Saya mau bunuh diri terus. Mau bunuh diri. Ada yang kosong dalam diri saya. Dia kasih tahu udah lakukan ini, lakukan itu. Tapi semua tidak bisa menolong. Pak, bisakah tolong saya? Saya bilang saya nggak bisa menolong Anda. Wah, dia pikir saya salah alamat. Tetapi ada satu pribadi yang bisa menolong Anda. Namanya Tuhan Yesus. Saya pinjam istilah Nabi Isa. Walaupun itu perdebatan teologi sampai sekarang. Tapi saya pinjam saja. Dan saya berkata, Yesus mengasihi engkau. Selagi engkau baik ataupun tidak baik, dia mengasihi engkau. Buktinya apa Pak? Buktinya dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Saya sebutkan ayatnya. Dan dia berkata, apa yang harus dilakukan? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu, bagaimana caranya? Berlutut, saya suruh dia berlutut. Saya ajari dia terima Yesus. Dan setelah dia lagi terima Yesus, dia nangis terisak-isak. Nangis. Air mata, air hidung keluar semua. 11. Iya. Aduh, lalu dia berdiri mau peluk saya pikir, wah ini semua kena di badan saya gitu ya. Benar dipeluk saya juga, betul. Dia bilang, Pak, bolehkah saya beribadah? Di mana tempat ibadah? Nah itu, minta maaf saudara, saya nggak langsung kasih tahu waktu itu tempat ibadah di atas. Karena saya pikir jangan gara-gara saya dia akhirnya ke gereja, harus gara-gara Tuhan begitu. Lalu dia bilang, adakah Alkitab yang saya bisa minta ke Bapak atau pinjam? Gak ada, saya bilang gitu, cari sendiri. Karena ini agak berhati-hati etikanya gitu ya, jangan sampai dari saya. Dan betul tiba-tiba saya nggak tahu bagaimana saya datang ke ibadah di Mekarwangi. Ada di sana dia surya. Jadi diam-diam dia cari tahu tempat ibadah lalu juga baca Alkitab dan sebagainya. Karena keluarganya keluarga yang tekun sekali. Saya tidak mau ada keributan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, yang kosong terisi. Karena ada ruang hampa di hati semua manusia, yaitu adalah tempat Yesus. Yang percaya kata amin. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, kenanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Enggak ada ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus.
Hanya Yesus kekuatan, kekasihku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara mungkin mengetawain saya, Pak lagu gitu aja lupa. Saudara nggak tahu, saya udah punya 3 cucu saudara. Baru lahir 3-4 hari yang lalu. Dan sebentar lagi 4, sudah ada lagi dalam kandungan. Jadi saya ini dipanggilnya opa gitu ya. Bukan 1 opa. Pak udah berapa cucunya? 2 ya, berarti opa ya. Saya udah 3 opa. Tambah 1 lagi opa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ya tapi tetap memang lagu itu mengalir di dalam. Jadi syairnya kadang-kadang nggak bisa hafal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa secara pribadi, minta Tuhan Yesus tolong. Dan jujur aja, kadang-kadang bilang, Yesus saya betul-betul capek loh. Kasih tahu capek karena ini, saya capek Tuhan. Ya, tolong Tuhan. Atau saudara sedang marah, Tuhan saya sedang marah nih. Saya marah sama Pak Yusuf. Gitu. Bilang aja saudara. Nanti Tuhan akan balut saudara. Tuhan akan sembuhkan saudara. Amin. Ada seorang hamba Tuhan namanya yang saya kagumi, Charles Spurgeon. Dia bilang begini, tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saya ulangi, tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi bersama Kristus kita dapat menanggung segala sesuatu. Yang percaya kata amin. Seorang hamba Tuhan yang juga yang sedang kita bahas, untuk apa kita ada di dunia ini namanya Rick Warren. Kejenuhan datang ketika kita kehilangan tujuan, cita-cita, destiny atau visi atau apapun namanya. Kalau itu hilang, itu membuat kita jenuh. Karena kita boring, muter-muter kan. Tetapi ketika kita kembali menemukan tujuan kita di dalam Tuhan, semangat itu akan dipulihkan. Yang percaya kata amin. Jadi tolong jangan kita hanya memenuhi kursi, memenuhi bumi, bukan. Saudara datang ke sini beribadah, ada tujuan Tuhan. Selain iman saudara dikuatkan, saudara akan menguatkan lagi yang lain. Yang percaya kata amin. Jadi mengalir gift ya, seperti air di Danau Galilea, bukan laut mati ya. Yang terakhir, sama-sama katakan yang terakhir. Penutup, sama-sama katakan penutup. Haleluya, saya paling senang kalau udah penutup. Karena setelah ini saya akan dijamu oleh Pak Jo. Saudara jangan ketawa, kelihatannya ketawanya iri sama saya ini. Minta maaf ya Bapak Ibu, saya juga harus lari ke Cimahi karena di Cimahi juga mereka sedang menantikan saya begitu ya. Jadi ada yang mau saya ketemu dari Jakarta, berdoa bersama-sama dan sebagainya. Jadi saya terima kasih Pak kehormatan, karena saya tahu pasti saya dijamu saudara ya. Tapi kehormatan itu saya pikir lain kali aja gitu ya. Ya. Penutup, kejenuhan bukanlah tanda kegagalan, melainkan panggilan untuk memperbarui diri dalam Tuhan. Ya, jadi kalau pernah jenuh, saya bilang, saya yang paling jelek di bumi. Enggak saudara. Masih ada seperti saya juga. Ya kita pernah jenuh. Tapi yang penting begini, jangan jenuh dengan pasangannya. Dilarang jenuh dengan pasangannya. Lalu tukar tambah, nggak boleh. Lalu ganti, nggak boleh ya. Kalau masih pekerjaan bisa ganti Pak. Menu makanan bisa ganti. Tapi kalau pasangan tolong jangan diganti saudara. Karena janjinya lagi susah maupun senang. Sampai maut atau sampai hutang yang memisahkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru, firman Tuhan tadi. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Wow, kalau sudah perhatikan Raja Wali, dia nggak pernah senang terbangnya bawah, nggak ada. Raja Wali selalu paling tinggi terbangnya. Bahkan kalau ditemukan di tulisan atau yang ada yang meneliti bahwa ketika burung Raja Wali ketika lebih di atas awan, maka dia tidak perlu lagi susah ya. Tapi kalau selagi di bawahnya itu dia mengikuti anginnya. Wah itu satu strategi yang luar biasa. Kalau engkau bersama Tuhan menantikan kekuatan dari Tuhan, engkau akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Tapi kalau enggak bersama Tuhan, dipakai Tuhan itu berbahaya. Kita akan terjerumus, masuk jatuh dalam dosa dan sebagainya. Mari kita bawa setiap kejenuhan kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dan di dalam Tuhan ada sukacita sejati. Dan di dalam Tuhan ada visi baru. Amin Bapak Ibu ya. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Mari kita bangkit berdiri.